Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, Anime di TV akan membahas mengenai prediksi dan teori mengenai Tokyo Revenger Chapter 219. Apa yang akan terjadi pada Tokyo Revenger Chapter 219 nanti? Untuk mengetahui hal tersebut, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar, tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berdasarkan dari sumber yang sudah diperlihatkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, Anime di TV sudah memberikan prediksi Tokyo Revenger Chapter 219. Prediksi tersebut menjelaskan bahwa pertemuan Takemichi dan Kawaragi Senju berujung kematian. Setelah sukses pada chapter sebelumnya yaitu chapter 218, kini chapter 219 semakin ditunggu-tunggu oleh para penggemar seri Tokyo Revenger ini. Singkat cerita, bahwa Senju dan Takemichi pergi untuk melakukan kencan keduanya setelah kencan pertama terjadi di chapter sebelumnya. Tokyo Revenger Chapter 219 ini nantinya akan membahas mengenai pertempuran besar yang akan menyebabkan kematian Kawaragi Senju. Sosok yang akan menyebabkan kematian Kawaragi Senju tersebut bukanlah ingin membunuh Kawaragi Senju, tetapi sosok tersebut sebenarnya ingin membunuh Takemichi. Tetapi Takemichi dilindungi oleh Kawaragi Senju sehingga membuat Kawaragi Senju meninggal. Tentu saja kejadian tersebut memberi tekanan yang besar buat Takemichi, mengingat pertempuran besar tiga dewa akan segera berlangsung. Kita semua belum mengetahui tentang Kanto Manji Gang dan Rokuhara Tandai secara detail dari markas mereka dan kegiatan mereka. Apakah Kanto Manji dan Rokuhara Tandai memiliki bisnis yang sama seperti geng Brahman? Mari kita bahas. Pada chapter 219 nantinya akan memperkenalkan mengenai Kanto Manji Gang dan geng Rokuhara Tandai. Sebelum membahas mengenai pertarungan antara ketiga geng besar tersebut, tentu saja pembuat manga akan menjelaskan alasan dari ketiga geng tersebut bertarung. Kemungkinan besar pertarungan mereka terjadi karena perebutan wilayah kekuasaan. Dengan memperluas wilayah kekuasaan dalam geng, maka akan memperbanyak peluang bisnis yang akan didapatkan. Otomatis, penghasilan geng tersebut akan semakin besar. Oleh karena itu, mereka akan bertarung untuk memperebutkan wilayah. Sebelum pertarungan mereka berlangsung, biasanya kreator manga akan menceritakan pertemuan petinggi dari masing-masing geng tersebut. Contohnya bisa dilihat pada chapter-chapter sebelumnya. Pada saat pertarungan Toman dan Mobius, di awal Maiki dipertemukan langsung dengan Osanai. Kemudian, sebelum pertarungan antara Toman dan Valhalla, Kasutora bertemu dengan Draken dan Baji bertemu dengan Chifuyu dan Takemichi. Kemudian, sebelum pertarungan Toman dan Black Dragon, Takemichi dan Hakai bertemu dengan Inupi, Kokonoi, dan pemimpin geng Black Dragon generasi 9 yaitu Taiju Shiba. Selanjutnya, sebelum pertarungan Toman dan Tenjiku, Izana Kurokawa bertemu dengan Meki di pantai, dan petinggi Tenjiku yang lain bertemu dengan petinggi Toman. Besar kemungkinan pada chapter 219 nanti, akan terjadi pertemuan antara petinggi dari geng Kanto Manji, Rokuhara Tandai, dan geng Brahman. Pertemuan tersebut akan memicu terjadinya pertarungan baku hantam yang akan mengemparkan Tokyo untuk selamanya. Takemichi juga akan diperkirakan bertemu dengan Maiki dan petinggi dari geng lain tersebut. Takemichi akan menanyakan kabar Maiki dan kegiatan dari Kanto Manji Gang. Dari sini, Takemichi akhirnya akan mengetahui bahwa Sanju, Kokonoi, dan petinggi Kanto Manji Gang lainnya mempengaruhi Maiki, sehingga Maiki kehilangan kendali dan menjadi orang yang jahat. Takemichi akan berusaha untuk menyadarkan Maiki, tetapi petinggi Kanto Manji akan menghentikan Takemichi untuk melakukan hal tersebut. Mengingat sekarang tujuan mereka adalah menjadi geng kriminal terbesar di Jepang, kita akhirnya akan mengetahui beberapa misteri yang akan terungkap pada chapter 219 nanti. Misteri tersebut sudah kita lihat pada masa depan, di mana anggota geng Bonten merupakan orang-orang yang memiliki ambisi yang luar biasa, baik dalam dunia bisnis bawah tanah ataupun dunia baku hantam. Ternyata mereka semua memiliki tujuan yang sama.
Tentu saja ada beberapa sosok yang kurang setuju dengan tujuan para petinggi geng tersebut. Orang tersebut adalah Takemichi, Kawaragi Senju, Inupi, Draken, dan mantan petinggi Toman yang lain. Di sini sekarang Takemichi akan memiliki tugas yang besar untuk menghentikan hal tersebut terjadi. Beberapa kejadian yang belum diperlihatkan pada chapter 218 akan diperlihatkan pada chapter 219. Sosok yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan muncul. Dia adalah Hanma Suji. Kita masih belum mengetahui sosok tersebut, karena setelah arc Tenjiku, Hanma merupakan buronan polisi karena menyebabkan kematian dari Kisaki, Izana Kurokawa, dan Ema Sano. Apakah nanti Hanma merupakan anggota dari geng Kanto Manji atau Rokuhara Tandai? Kemungkinan besar Hanma akan menjadi anggota dari geng Kanto Manji, dikarenakan Hanma memiliki tujuan untuk menjadikan Meiki sebagai pemimpin geng kriminal terbesar di Jepang. Selain itu akan diperlihatkan Terano dan geng Rokuhara Tandai. Banyak yang berspekulasi mengenai sosok Terano ini, karena pada chapter 212 dijelaskan bahwa pemimpin geng Kanto Manji adalah Meiki, kemudian pemimpin geng Brahman adalah Kawaragi Senju, sedangkan Terano merupakan perwakilan dari geng Rokuhara Tandai. Ada yang berspekulasi bahwa Rokuhara Tandai tidak memiliki pemimpin seperti geng Valhalla. Perwakilan dari geng Valhalla saat itu adalah Hanma. Selain itu, ada juga yang berspekulasi bahwa Rokuhara Tandai memiliki sosok pemimpin yang belum kita ketahui. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, di masa depan ketika anggota geng Bonten diperlihatkan, di sana tidak terlihat Terano Sword. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Terano Sword di masa depan? Dari chapter-chapter sebelumnya, kita selalu diperlihatkan beberapa pengorbanan yang akan terjadi ketika terjadi pertarungan baku hantam antar geng. Sosok Terano ini kemungkinan besar akan meninggal. Alasannya, karena sosok Terano bukan sosok yang mudah untuk menyerah, karena Terano sudah mengatakan bahwa dia datang ke Tokyo untuk mengalahkan geng Toman. Dia ingin memperlihatkan bahwa dirinya merupakan orang yang paling kuat di Tokyo. Selain itu, Terano juga merupakan orang yang percaya diri dan selalu menantang orang yang lain untuk bertarung. Tidak menutup kemungkinan, sebelum pertarungan besar akan berlangsung, Terano akan dibunuh sama seperti Kawaragi Senju. Dengan kematian kedua pemimpin geng besar tersebut, akan memberi peluang terhadap Kanto Manji Geng menjadi geng terbesar di Tokyo. Selain hal tersebut, pada chapter 219 nantinya Takemichi juga akan kembali melihat masa depan yang akan terjadi. Mungkin saja Takemichi akan dibunuh oleh Meiki. Selain itu, Takemichi akan mencoba untuk bertemu dengan Meiki dan menghentikan pertarungan besar tersebut. Seperti kata Akashi Takeyomi sebelumnya, apabila Takemichi bisa membawa Meiki kembali dengan cara bicara dan bertemu, maka hal tersebut merupakan keuntungan bagi geng Brahman. Karena tujuan dari geng Brahman adalah menghentikan kejahatan Meiki. Akashi Takeyomi mengatakan bahwa Meiki merupakan orang yang jahat, tetapi Akashi Takeyomi menjalankan bisnis bawah tanah yang juga bisa dibilang jahat. Apakah Akashi Takeyomi benar-benar orang yang baik? Atau Akashi Takeyomi merupakan orang yang suka memanipulasi orang lain sama seperti Kisaki? Untuk mengetahui misteri tersebut, kita tunggu saja chapter selanjutnya. Jadi, seperti itu ya Mina pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai pembahasan dan teori chapter 219. Pembahasan dan teori ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena melihat seri Tokyo Revengers sampai saat ini belum selesai. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silahkan ditunggu ya chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat yang lebih baik dari pendapat anime di TV, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye bye.